Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya anak Bapak terlebih dahulu melihat dari sisi kanan lantai, kiri kanan terlebih dahulu, dan juga laci mejanya apakah ada berapa sampah. Nah, jika ada sampah, mohon sampahnya itu dibuang tempat sampah ya. Dan kemudian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya anak Bapak juga harus mencuci tangan terlebih dahulu. Apakah sudah mencuci tangannya? Oke, berarti kita sudah aman ya. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ma ba'du. Puji syukur sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang sama-sama kita cinta ini. Dan juga selalu berangkat kata salam tak lupa pula kita kirimkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, Bapak tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Sebelumnya untuk pertemuan pertama ini kita tidak akan mengambil absen ya, soalnya itu absennya belum ada lengkapannya dari pihak tata usaha. Jadi otomatis kita absennya itu kita mulai saja di pertemuan selanjutnya ya. Berarti baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mungkin Bapak akan memberikan suatu wawasan tentang kondisi kita pada saat sekarang ini. Anak-anak Bapak pasti tahu bahwasannya kita masuk pada masa-masa yaitu pada era pandemi COVID-19. Jadi anak-anak Bapak itu, atau bukan anak Bapak saja, tapi keseluruhan masyarakat itu harus, jika melakukan sebuah kegiatan di luar rumah atau lain sebagainya, itu harus mematuhi protokol kesehatan, atau biasanya orang-orang menyebut dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, itulah yang harus kita patuhi pada saat sekarang ini. Kita sama-sama tahu bahwasannya virus corona ini sangat berbahaya sekali untuk diri kita, bahwa kita juga tidak akan tahu bahwasannya virus ini akan terdapat pada kita atau tidak, karena virus ini jika kita bersentuhan dengan orang lain, kita juga tidak tahu orang lain tersebut akan terkena virus tersebut atau terinfeksi. Nah, sekali sentuhan saja itu dapat menyebarluaskan virus tersebut. Nah, jadi untuk meminimalisir pencegahan penyebaran virus tersebut, itu pemerintah memerintahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yaitu selalu stay at home, atau selalu berada di rumah saja, tidak berkeliaran keluar atau dan sebagainya. Namun jika kita ingin berkeliaran keluar atau pergi keluar, itu harus mematuhi protokol kesehatan yang namanya. Baik, mungkin untuk wawasan ke masyarakat, mungkin masyarakatan itu mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kemudian kita masuk ke materi kita pada hari ini. Nah, baik, sebelum materi kita Bapak jelaskan, alangkahnya Bapak akan menyampaikan apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan mempelajari yang namanya sistem operasi. Nah, untuk materi kita itu ada 3 yang akan kita pahami pada mata pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama itu ada yang kita akan memahami, yaitu apa pengertian dari sistem operasi. Nah, nanti akan Bapak jelaskan apa itu sistem operasi dan secara keseluruhan, biar anak-anak Bapak akan memahami apa itu sistem operasi ini. Kemudian yang kedua itu jenis-jenis atau macam-macam sistem operasi. Nah, untuk materi kedua itu ada tentang jenis-jenis atau macam-macam dari sebuah sistem operasi. Nanti kita akan mengetahui apa saja jenis-jenisnya dan juga macam-macam dari sebuah sistem operasi ini. Dan kemudian yang terakhir itu ada namanya contoh
Jadi sistem operasi. Nah, itulah materi yang akan kita bahas pada kali ini. Itu ada 3, yaitu pengertian si sistem operasi, jenis-jenis atau macam-macam dari sistem operasi, dan yang terakhir itu ada contoh-contoh dari sebuah sistem operasi. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu materi pertama, yaitu pengertian dari si sistem operasi. Jika anak-anak Bapak tahu bahwasanya anak-anak Bapak pasti banyak akan bertanya, atau Bapak juga akan bertanya nantinya jika anak-anak Bapak tidak paham. Tapi sebelumnya mungkin anak Bapak belum tahu apa itu sistem operasi. Pasti anak Bapak akan bertanya apa itu sistem operasi, bagaimana itu dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke penjelasannya, yaitu apa itu sistem operasi. Di dalam sebuah ilmu komputer, sistem operasi ini yaitu adalah sebuah perangkat lunak atau sebuah software atau aplikasi yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen terhadap perangkat keras atau hardware serta operasi dasar pada sebuah sistem. Nah, kita masuk ke sistem operasi. Nah, dalam ilmu komputer, di dalam ilmu komputer ini, yaitu sistem operasi ini adalah suatu perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol atau manajemen. Perangkat lunak yang tugasnya untuk mengontrol atau manajemen. Apa yang dikontrol dan dimanajemenkan? Yaitu yang dikontrol adalah suatu perangkat keras atau hardware, kita contohkan pada ini sebuah laptop, serta operasi dasar dari sebuah sistem yang ada di perangkat ini. Nah, itulah penjelasan dari si sistem operasi. Kemudian juga ada dalam arti luasnya, si sistem operasi ini adalah pengelolaan seluruh sumber daya pada sebuah komputer yang memudahkan si pemakai dalam penggunaan serta pemanfaatan sumber daya pada komputer. Jadi maksudnya dalam arti luas ini, sistem operasi ini adalah sumber daya yang pada sebuah komputer yang dapat memudahkan pemakai dalam menggunakan serta memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada di sebuah perangkat atau sistem komputer. Nah, kemudian juga ada yang berpendapat, yaitu di dalam sebuah ensiklopedia, di dalam sebuah ensiklopedia, yaitu sistem operasi ini maksudnya adalah perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai juri atau daemon untuk program komputer. Jadi maksudnya adalah suatu perangkat lunak yang memiliki sebuah sistem untuk mengatur sumber daya yang ada pada sebuah perangkat ini, baik itu perangkat keras atau perangkat lunak, juga sebagai juri untuk program sebuah komputer. Nah, untuk penjelasan sistem operasi mungkin ini saja ya, sudah mencakupi keseluruhannya, yaitu ada dalam komputer, arti luas, dan ensiklopedia. Untuk penjelasan dari sistem operasi, apakah anak-anak Bapak sudah paham? Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya ya. Itu yang kedua, itu yang
lainnya itu ada bagian-bagian sistem operasi. Secara umum ada juga terdapat bagian-bagian yang ada pada sebuah sistem operasi. Nah, bagian-bagian tersebut itu ada 5 bagian. Yang pertama itu ada namakan dengan mekanisme baud. Apa itu mekanisme baud? Yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Jadi itulah tugas dari si mekanisme baud, yaitu meletakkan kernel atau suatu tenaga ke dalam sebuah memori komputer. Pasti Bapak bertanya, apa itu kernel? Nah, bagian-bagian kernel itu adalah suatu bagian dari komputer, bagian-bagian dari sistem operasi. Itu adalah bagian yang kedua, itu adalah kernel. Apa itu kernel? Kernel itu adalah suatu inti dari sebuah sistem operasi. Jadi jika tidak ada si kernel ini, jika kita hilangkan kernel ini, maka sistem operasi ini tidak bisa kita gunakan secara baik atau secara bagus nantinya. Nah, itulah bagian kedua, yaitu adalah kernel. Yang ketiga itu ada yang namanya dengan command interpreter atau shell. Yang singkat saja itu adalah shell. Apa itu shell? Shell itu bertugas dalam membaca input dari sebuah pengguna. Berarti otomatis apa yang kita inputkan dari apa saja itu dapat membaca dan kemudian akan menampilkan pada si perangkat ini. Kita contohkan saja itu tentang kita ingin mengetik. Itu kita akan membuat sebuah kata-kata, itu namanya seperti input. Jadi input nantinya itu namanya input, menginputkan suatu kata. Jadi otomatis itu akan menampilkan kata tersebut pada sebuah layar nantinya. Nah, itulah bagian ketiga, yaitu adalah shell. Yang keempat itu ada namanya pustaka. Apa itu pustaka? Pustaka itu adalah yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan juga standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Berarti otomatis pustaka ini sama halnya seperti fungsinya itu perpustakaan yang ada pada di daerah ini. Itu mengumpulkan semua informasi yang ada di daerah ini, yaitu sejarah dan lain sebagainya. Jadi otomatis, tapi di dalam sebuah sistem operasi ini, pustaka ini maksudnya adalah sebuah menyediakan kumpulan fungsi dalam sebuah sistem operasi dan juga standar dapat dipanggil oleh aplikasi lainnya. Nah, itulah bagian yang keempat. Kemudian yang terakhir itu ada namakan dengan driver. Jika anak bapak mengetahui, driver ini bukan yang dinamakan dengan orang yang membawa mobil, itu salah. Tapi dalam sebuah sistem operasi ini, maksud dari driver ini itu adalah yang berinteraksi dengan hardware atau eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Otomatis driver ini adalah suatu kepala dari sebuah sistem operasi. Dia akan memerintahkan atau mengatur dan lain sebagainya, mengontrol jalannya sebuah aplikasi yang ada di perangkat ini. Nah, itulah 5 bagian-bagian yang ada pada sistem operasi. Itu ada 5, yaitu yang pertama itu ada mekanisme baud, kernel, shell, pustaka, dan driver. Nah, untuk bagian-bagian sistem operasi, apakah Anda Bapak sudah paham? Baik, berarti sudah paham ya. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsinya. Fungsi dari sistem operasi. Di dalam sebuah sistem operasi ini pasti memiliki sebuah fungsi yang akan kita gunakan nantinya. Di fungsi sistem operasi ini itu terdapat 8 fungsi. Yang pertama itu ada namanya dengan resource management.
Apa itu resource management? Yaitu adalah sebagai pengelolaan sumber daya dan mengalokasikannya. Contohnya saja itu pada sebuah memori atau CPU, disk driver dan perangkat lainnya. Jadi otomatis resource management ini yaitu pengelolaan sumber daya yang ada pada perangkat ini dan juga mengalokasikannya, bagaimana cara pemakaiannya. Kemudian fungsi yang kedua itu ada interface atau tatap muka. Apa itu interface atau tatap muka? Yaitu sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras dengan menyediakan tampilan kepada pengguna yang lebih mudah dipahami dan juga bersahabat atau user friendly. Bagaimana maksudnya? Yaitu si pengguna dan si perangkat ini nanti akan berinteraksi atau saling bertatap-tatapan nantinya, supaya si pengguna ini dapat lebih bisa memahami apa-apa saja tugas dari sebuah perangkat ini. Kita contohkan saja Bapak dengan si laptop ini. Jadi otomatis itu laptop ini akan menampilkan apa-apa saja tentang penjelasannya. Kemudian Bapak akan bisa memahami apa-apa saja yang akan dijelaskan oleh si perangkat ini nantinya. Materi-materi yang ada di perangkat ini nanti akan Bapak memahami secara individu nantinya. Nah, itulah interface dan tatap muka. Itu fungsi sistem operasi yang kedua. Yang ketiga itu ada koordinator. Apa itu koordinator? Koordinator ini adalah mengkoordinasi dan juga menyediakan fasilitas dalam sebuah sistem operasi, sehingga aktivitas yang ada pada sebuah sistem operasi ini yang kompleks dapat diatur dan dapat diproses secara berurutan. Jadi koordinator ini yaitu sama halnya seperti si penanggung jawab pada sebuah sistem operasi, akan mengkoordinasi dan juga menyediakan fasilitas-fasilitas pada sebuah aplikasi-aplikasi lainnya yang ada di sebuah perangkat ini. Nah, itulah fungsi ketiga dari sistem operasi. Kemudian yang keempat itu ada guardian. Apa itu guardian? Guardian ini menyediakan akses kontrol yang bertugas untuk melindungi file dan juga memberi pengawasan pada data dan program. Jadi otomatis guardian ini menyediakan akses masuk ke dalam sebuah file yang bertugas juga dalam melindungi, dan juga file tersebut itu dilindungi juga oleh si guardian ini, dilindungi dan juga diawasi agar si file yang ada dalam sebuah sistem operasi ini itu akan aman nantinya, tidak ada terganggu-ganggu seperti virus. Kebanyakan file-file yang ada di sebuah perangkat ini, itu laptop, itu kebanyakan file-filenya ada terjaring yang namanya dengan virus. Jadi tamengnya itu adalah si guardian ini. Guardian ini akan melindungi file-file yang ada di perangkat ini nantinya. Nah, itulah fungsi yang keempat. Kemudian yang kelima itu ada gatekeeper. Apa itu gatekeeper? Gatekeeper ini berfungsi sebagai pengendali hak akses oleh pengguna yang mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam si sistem ini, dan juga mengawasi apa saja yang akan dilakukannya. Jadi otomatis gatekeeper ini yaitu pengendali orang-orang yang ingin mengakses pada sebuah sistem operasi ini. Jadi nanti jika ada orang lain yang ingin mengaksesnya, itu akan diawasi secara detail atau secara ketat nantinya, agar file-file yang ada di dalam sebuah sistem ini tidak diubah-ubah, tatik dan lain sebagainya. Nah, itu fungsi kelima, itu gatekeeper. Yang keenam, ada namanya dengan optimizer. Apa itu optimizer? Atau biasanya disebut dengan optimizer. Optimizer ini adalah jadwal untuk masukan atau input oleh user, pengakses basis data proses, komputasi dan penggunaannya. Berarti otomatis
optimizer ini akan menjadwalkan apa-apa saja yang akan kita inputkan ke data pada si perangkat ini. Makanya dinamakan dengan optimizer, jadi dioptimalkan intinya data-data yang akan masuk ke dalam sistem ini. Nah, itu fungsi yang keenam, itu optimizer. Kemudian yang ketujuh ada yang dinamakan dengan akuntan. Apa itu akuntan? Akuntan ini berfungsi sebagai mengatur waktu CPU atau penggunaan memori, pemanggilan I/O, disk storage, dan waktu koneksi terminal. Jadi maksudnya adalah mengatur penggunaan waktu penggunaan si CPU ini. Jadi jika kita melebihi pemakainya, itu sama seperti kita akan merusak sebuah sistemnya nantinya. Jadi dengan ada akuntan ini, yaitu dapat mengatur bagaimana kita akan memakai dari sebuah sistem ini. Nanti akan dibatasi untuk agar sistem operasi ini dapat kita gunakan secara terus-menerus nantinya. Nah, itulah fungsi ke-7, itu akuntan. Yang terakhir itu ada yang dinamakan dengan server. Apa itu server? Server ini berfungsi untuk melayani pengguna komputer. Otomatis tanpa adanya server ini, kita juga tidak akan bisa menggunakan layanan-layanan yang ada pada sebuah sistem operasi ini. Jadi si server ini juga samanya seperti kepala dari sebuah sistemnya. Jadi si server ini akan memberikan fasilitas yang ada pada sebuah sistem operasinya kepada si pengguna komputer ini nantinya. Nah, itulah 8 fungsi-fungsi yang ada di sistem operasi ini. Yaitu ada resource management, interface, koordinator, guardian, gatekeeper, optimizer, akuntan, dan server. Nah, untuk fungsi sistem operasi ini apakah anak-anak sudah paham? Baik, berarti sudah paham ya. Kita masuk ke materi yang kedua, itu ada jenis-jenis atau macam-macam dari sebuah sistem operasi. Untuk jenis-jenis atau macam-macam sistem operasi ini itu ada dua yang macam-macamnya. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan command line interface. Itu ini macam-macam pertamanya ya. Jenis yang pertama ya. Apa itu command line interface? Yaitu command line interface ini adalah merupakan jenis sistem operasi komputer yang memiliki kontak interaksi dengan usernya atau interface-nya menggunakan perangkat keras yang berbasis huruf, angka, dan juga simbol-simbol yang ada. Jadi otomatis kegunaan command line ini yaitu sebuah sistem operasi atau komputer yang bisa bertugas untuk interaksi dengan si pengguna perangkat ini. Jadi tanpa adanya command ini kita juga tidak akan bisa berinteraksi dengan pengguna ini. Sama halnya seperti kita hanya memainkan sebuah perangkat, itu perangkat yang mati saja, tidak ada daya hidupnya nantinya. Jadi kita tidak akan bisa berinteraksi atau membuat sebuah tugas-tugas yang ada pada di perangkat kita nantinya. Nah, itulah jenis-jenis yang pertama, yaitu command line interface. Yaitu maksudnya adalah sistem operasi komputer yang berguna untuk interaksi dengan pengguna atau user. Nah, itulah macam-macam jenis yang pertama. Kemudian ada juga jenis yang kedua, yaitu adalah graphical user interface. Apa itu graphical user interface? Graphical user interface atau biasanya disebut dengan GUI
yaitu merupakan jenis sistem operasi komputer yang mengandalkan interaksi grafis dengan user atau penggunanya. Otomatis untuk graphical user interface ini yaitu akan menampilkan gambar-gambar yang ada di layar komputer kita ini. Jadi kita dapat memahami apa saja bentuk dari sebuah grafik-grafik yang ada pada sebuah komputer ini. Maka dari itu dua ini juga dapat jenis ini sangat berguna pada sebuah sistem operasi ini. Kalau command line ini itu menampilkan itu kata-kata, huruf dan lain sebagainya agar kita dapat berinteraksi dengan si sistem operasi. Kemudian itu ada graphical user interface, yaitu menampilkan grafik atau gambar-gambar yang ada pada sebuah sistem nantinya. Nah, itulah dua jenis-jenis dari sistem operasi. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Kalau sudah paham? Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, itu apa-apa saja sih contoh dari si sistem operasi ini. Contohnya di sini saja ya. Untuk contoh-contoh sistem operasi ini sangat banyak sekali untuk contoh-contohnya. Tetapi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas yaitu banyak beberapa saja yang nantinya kita akan bahas. Yang pertama contohnya itu ada Microsoft DOS. Nah, Microsoft DOS ini adalah salah satu sistem operasi yang sangat banyak digunakan oleh komputer IMB PC maupun komputer yang kompatibel dengan OS Microsoft DOS. Itulah macam contoh yang pertama itu Microsoft DOS. Microsoft DOS ini sama seperti dengan Microsoft Windows ininya, tapi yang membedakannya itu hanya tampilannya saja, yaitu hampir-hampir mendekati dengan tampilan Debian atau Linux nantinya. Yang kedua itu ada contohnya itu Linux. Nah, Linux ini sama halnya seperti dengan Microsoft DOS atau Microsoft Windows dan lain sebagainya. Itu sebuah sistem operasi ini, Linux ini banyak digunakan untuk orang-orang yang membuat sebuah program nantinya, itu ngoding-ngoding. Jadi Linux ini adalah salah satu semacam-macam dari sebuah sistem operasi yang bertipe Unix modular. Jenis sistem operasi ini diperkirakan dikembangkan sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an. Jadi pada tahun 70-an ini juga sudah terciptanya yang dimaksud dengan Linux, dan penggunaan Linux hanya sampai pada 80-an saja. Kemudian Linux ini juga hanya bisa menggunakan itu namanya kernel Motolink. Nah, itulah macam jenis yang macam contoh yang kedua itu adalah Linux. Kemudian setelah Linux ada juga yang muncul yang namanya dengan Unix. Unix ini yaitu sebuah OS atau sistem operasi yang banyak digunakan di komputer, superkomputer dan juga mainframe, atau lebih tepatnya di perusahaan besar yang menggunakan superkomputer untuk mengelola data yang sangat besar. Otomatis Unix ini salah satu sistem operasi yang sangat istimewa yang digunakan pada sebuah perusahaan-perusahaan besar. Nantinya yaitu menggunakan sebuah perangkat, yaitu perangkat tersebut diinstalkan itu sistem operasinya itu Unix. Tapi guna Unix ini juga tidak digunakan untuk bermain atau lain sebagainya, tetapi digunakan untuk mengolah data yang ada pada sebuah perusahaan tersebut, perusahaan besar nantinya. Kemudian yang keempat contohnya ada Windows. Nah, Windows ini adalah suatu sistem operasi yang sangat populer pada saat-saat sekarang ini.
Contohnya saja pada komputer-komputer yang kita gunakan kehidupan sehari-hari itu menggunakan sistem operasinya itu Windows. Contohnya saja ini, yaitu sistem pada sebuah komputer ini itu menggunakan sebuah Windows. Nah, Windows tersebut juga banyak sekali macam-macam. Ada Windows 7, ada Windows XP, Windows 8, Windows 10, dan sekarang kabar-kabarnya itu ada yang dinamakan dengan Windows yang baru, yaitu Windows 20. Itu tapi belum sampai sekarang belum dirilis, hanya sekarang ada percobaan saja. Kemudian yang terakhir itu ada yang dinamakan dengan Chrome OS. Nah, itulah contoh terakhir di sistem operasi ini, materi kita hari ini, yaitu Chrome OS ini adalah suatu sistem operasi sumber yang dirancang oleh si Google. Jadi kegunaan Chrome OS ini samanya seperti kegunaan browser-browser yang lain sebagainya, contohnya seperti Mozilla, Google Chrome dan lain sebagainya, yaitu gunanya untuk mencari apa-apa saja yang akan kita cari di internet intinya. Bagaimana bentuk dari Chrome OS ini? Chrome OS ini adalah sebuah bawaan pada sebuah sistem operasi. Jadi otomatis jika kita menginstal sebuah Windows, kita contohkan pada Windows ini, itu ada yang dinamakan dengan Chrome OS bawaannya, yaitu Internet Explorer. Nah, itulah contoh dari sebuah Chrome OS ini ya. Nah, untuk contoh-contoh sistem operasi ini itu ada 5 ya untuk sekarang ini, pertemuan kita kali ini, karena contoh-contoh dari sebuah sistem operasi ini sangat banyak sekali yang harus kita ketahui. Tetapi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas hanya 5 bentuk contohnya saja. Baik, untuk contoh-contoh sistem operasi ini apakah sudah paham? Baik, itulah materi kita pada kali ini, itu tentang sistem operasi, itu pengertian sistem operasi, jenis-jenisnya, nah kemudian contohnya. Sampai di sini apakah anak-anak Bapak sudah paham semuanya? Ya. Baik, jika sudah paham, Bapak akan coba menanya kepada anak-anak ya. Coba sebutkan contoh-contoh dari sebuah sistem operasi yang telah Bapak sebutkan tadi. Baik. Contoh sistem operasi yang pertama yaitu Microsoft DOS, yang kedua Linux, yang ketiga Linux, keempat Windows, yang kelima Chrome OS. Nah, baik, itu contoh-contohnya ada 5 ya yang saya jelaskan tadi ya, yaitu Microsoft DOS, Linux, Unix, Windows, dan Chrome OS. Nah, itulah materi kita pada hari ini, dan juga anak Bapak sudah paham ya. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sistem operasi adalah suatu perangkat lunak yang tugasnya untuk mengontrol atau memanajemen pada sebuah perangkat komputer. Kemudian bagian-bagian dari sistem operasi ini juga ada 5, yaitu mekanisme boot, kernel, shell, pustaka, dan driver. Nah, itulah bagian-bagiannya. Kemudian ada juga 8 fungsi dari sebuah sistem operasi. Yang pertama itu ada resource management, interface, koordinator, guardian, gate, gatekeeper, optimizer, accountant, dan server. Kemudian ada juga dua jenis-jenis atau macam-macam sistem operasi, yaitu ada command line interface, dan yang kedua itu ada graphical user interface. Dan yang terakhir juga contoh-contoh sistem operasi, itu ada 5 yang kita bahas kali ini, yaitu Microsoft DOS, Linux, Unix, Windows, dan Chrome OS. Nah, baik, itulah materi kita pada hari ini. Karena jam pelajaran kita sudah habis, berarti anak Bapak sudah paham semuanya tentang materi kita pada hari ini. Baik, itulah materi kita Bapak yang akan sampaikan pada hari ini. Apabila ada kata-kata Bapak ada yang salah, mohon dimaafkan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.